السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa thalabul ilmi, bersama-sama mencari ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita meneruskan pembelajaran kita kitab Ta'limul Muta'allim yang membahas tentang adab atau tata krama kita baik kepada guru dan yang lain-lain. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas sedikit tentang tata cara ikhtiarul ustaz, memilih guru. Pada pertemuan kali ini kita masih sama dalam bab itu. Jadi bab tentang ikhtiarul ustaz, bagaimana kita memilih guru. Kemudian kalau kita sudah memilih seorang guru, bagaimana kita bisa bersabar dengan guru yang telah kita pilih di awal pembelajaran tersebut. Artinya kalau kita sudah memilih seorang guru, kemudian kita memutuskan itu sebagai guru kita, maka konsekuensi dari pemilihan kita harus sabar dengan apa yang difatwakan oleh guru kita itu, apa yang dinasihatkan oleh guru itu, apa yang disampaikan oleh guru itu harus kita terima, karena di awal kita sudah komitmen untuk memilih dia sebagai guru. Maka di dalam pembahasan kita kali ini melanjutkan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi ayasbira ala ma turidu nafsuhu wa hawahu. Wa yanbaghi lan sayukjo ayasbira ing yen to sabar sapa talib amma saking perkara turidu kang ngarepake apa nafsuhu awak dhewene talib wa hawahu lan hawa nafsune talib. Kala ngendika sapa syair, kiai syair, innal hawa lahul hawani bi'ainihi wa sari'u kulli hawa sari'un hawanun sari'u hawanin. Innal hawa setuhune hawa nafsu iku lahul hawani lahwal hawanu. Bacanya ada bermacam-macam versi. Kalau di kitab ini innal hawa lahwal hawanu, innal hawa setuhune hawa nafsu iku lahwa yakti utawi al hawa iku al hawanu kainan bi ainihi kelawan kahanane hawan wa sari'u kulli hawa sari'u hawanin wa sari'u kulli hawalan utawi wong kang den kalahake saben-saben hawa nafsu iku sari'u hawanin wong kang den kalahake kelawan ino. Jadi di dalam pembahasan kita kali ini membahas tentang bagaimana sebaiknya, seharusnya seorang santri, seorang murid itu harus bisa bersabar, mengendalikan diri, tidak memperturutkan diri kepada apa yang dia sukai, apa yang dia inginkan. Jadi bisa menahan diri, bisa bersabar, habsun nafsi,
tidak memperturutkan apa yang dia inginkan, terutama keinginan-keinginan yang itu berlawanan dengan keinginan guru. Umpamanya guru kita menginginkan kita tetap dalam proses pembelajaran di kelas, atau mungkin ada tugas kita disuruh di kelas, belajar di kelas, itu keinginan guru kita. Kemudian sebagai murid, sebagai santri, kita tidak boleh memperturutkan keinginan diri sendiri, mengalahkan keinginan guru kita. Guru kita menginginkan kita belajar di kelas, tapi kita ingin untuk keluar, untuk duduk-duduk di depan kelas, untuk bisa berbincang-bincang dengan teman. Itu artinya kita memperturutkan keinginan kita sendiri. Maka itu la yambaghi, tidak seyogyanya seperti itu. Maka di bab ini disebutkan wa yambaghi asbiru amma turidu nafsuhu. Maka seyogyanya lah bagi santri itu bersabar atas apa yang dia inginkan. Dia tidak memperturutkan keinginannya diri sendiri. Wa hawahu, dan hawa nafsunya. Hawa nafsu juga keinginan-keinginan dirinya. Ulama kiai syair menjelaskan innal hawa lahwal hawanu, sesungguhnya hawa nafsu itulah kehinaan. Keinginan-keinginan itu, hawa nafsu itu adalah kehinaan. Wasari'u kulli dhi hawa sari'u hawanin, dan setiap orang yang dikalahkan oleh hawa nafsunya, maka dia dikalahkan oleh kehinaan. Artinya jika orang itu kalah dengan hawa nafsunya, maka orang itu akan menjadi hina sekali. Ada sebuah makalah mengatakan, beruntunglah bagi orang yang akalnya menjadi pemimpin dan hawa nafsunya menjadi pengikut. Dan rugilah dan sengsaralah orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin dan akalnya menjadi pengikut. Artinya bagaimana? Artinya kalau kita menggunakan akal, umpamanya kita ditanya, kamu apa pengen jadi orang yang pinter, orang yang sukses hidupnya di dunia dan akhirat? Pasti jawabannya kita ingin. Semua orang akan menginginkan hal itu. Karena tidak ada yang ingin sengsara di dunia, tidak akan ada yang ingin menjadi orang bodoh di dunia, apalagi di akhirat masuk neraka, tidak ada. Maka jika ditanya, kamu ingin jadi orang sukses, jadi orang pinter, jadi orang bahagia, pasti dia akan menjawab, iya, ingin. Tapi apakah perbuatannya mencerminkan keinginan itu? Tentu saja banyak yang tidak. Dia pengen pinter, tapi perbuatannya tidak mencerminkan bahwa dia pengen pinter. Kalau benar-benar dia pengen pinter, pengen jadi orang yang berprestasi, pengen jadi orang yang sukses, maka dia harus bekerja keras untuk menjadi pinter itu. Bagaimana? Belajar dengan sungguh-sungguh bagi santri, siswa, bekerja dengan sungguh-sungguh bagi yang pekerja, dan lain-lain. Artinya kalau dia punya keinginan, akalnya pasti akan berpikir bagaimana cara mendapatkan hal itu. Tapi kenapa kok tidak melakukan hal itu? Karena kalah dengan hawa nafsunya. Orang yang pengen pinter tadi, anak yang pengen pinter tadi, sesungguhnya akalnya itu memang pengen dia menjadi anak pinter. Tapi di tengah perjalanan pembelajaran mungkin dia kalah dengan hawa nafsunya yang pengen tidur, hawa nafsunya yang pengen bermain-main, hawa nafsunya yang pengen nyantai, dan lain-lain. Artinya keinginan akalnya tadi kalah oleh hawa nafsunya, maka orang tersebut akan menjadi orang yang merugi, orang yang akan menyesal di kemudian hari. Jadi beruntunglah orang yang akalnya menjadi pemimpin dan hawa nafsunya menjadi pengikut. Artinya dia dipimpin oleh akalnya. Akalnya menjadi menang, akalnya menjadi hal yang diprioritaskan di depan daripada hawa nafsunya. Artinya
orang tersebut yang akan bahagia itu kalau dia pengen pintar, akalnya itu pengen pintar, pengen bahagia, pengen sukses di dunia, maka apa yang dipikirkan oleh akalnya dia lakukan. Dia akan berpikir, kalau saya pengen sukses saya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau saya pengen sukses saya tidak boleh bermalas-malasan. Maka hawa nafsunya itu tersingkir. Hawa nafsunya tadi tidak dituruti. Walaupun dia merasa lelah, walaupun dia merasa tidak nyaman di kelas, tapi karena dia memiliki komitmen untuk mengikuti akalnya, maka hawa nafsunya tidak dituruti. Maka orang tersebut akan menjadi orang yang sukses dan bahagia di dunia. Karena barang siapa yang tidak menuruti hawa nafsunya, dia akan menjadi orang yang bahagia.